Halo teman-teman, aku Kimbong dan aku adalah salah satu member dari Fantagate Studio. Peranku di sini menjadi seorang voice actor dan aku memerankan beberapa karakter di film Gadis Dede nih. Nah tentunya gue eh, pengen ngucapin banyak terima kasih dulu buat Mas Fian Rahadian karena udah mempercayakan gue, memberi gue kesempatan untuk mengambil peran di sini. Meskipun gue bukan siapa-siapa, jujur, gue bangga sih jadi diri gue dan gue bangga berada di sini. Oke, di sini gue sebagai pemeran dari karakter Edwin, salah satu karakter utama di Gadis Dede ini, dan juga sebenarnya masih ada beberapa karakter side karakter yang gue peranin juga. Oke. Nah, sebelumnya gue sih pengen bilang juga ini harapan gue buat kedepannya Fantagate bisa berkembang jauh lebih baik lagi, walaupun sebenarnya udah cukup bagus ya sekarang, udah cukup inovatif. Teruntuk Mas Pian, lu keren banget. Gue bangga menjadi temen lu, gue bangga menjadi bagian dari tim lu, karena lu orangnya emang patut diapresiasi, karena emang lu orangnya kreatif dan juga sangat ini ya. Menurut gue nih ya, Gadis Dead itu film yang gak bakal laku di Indo. Orang-orang yang ngelihat trailer-trailer dan nganggap kalau dan mereka bakal nungguin film ini, itu mereka cuman tertarik dengan visualnya yang memang berbeda dari yang lain, karena kebiasaannya kita ngelihat gak ada nih yang color gradingnya kayak gini nih sebelumnya, gak ada yang sinematografinya kayak gini sebelumnya, jadi makanya mereka ke hook buat nonton. Tapi waktu nanti Gadis udah rilis dan mereka nonton, gue yakin mereka pasti bakal, ini film apaan? Gue yakin sih kayak gitu. Kan lu tahu sendiri lah Pasar Indo kayak gimana. Gitulah pokoknya. Tapi kita lihat aja nanti kayak gimana. Kalau gue sih ya mikirnya kayak gitu. Karena mereka pasti masih sulit menerima hal baru. Ya gue sih banyak terinspirasi dari Mas Pian juga sebenarnya, dari bagaimana dia ngasih gue referensi-referensi film-film yang bagus dan ngajarin gue berbagai hal sebagai filmmaker. Terus untuk Gadis Dead gimana? Ya Gadis Dead itu adalah salah satu proyek terbesar yang pernah gue ikutin. Mungkin yang terbesar sejauh ini. Ya karena gue bukan siapa-siapa anjir. Gue siapa? Out of nowhere tiba-tiba muncul dan diberi kesempatan untuk ikut ke proyek yang sekarang ya lumayan gede dan cukup revolusioner untuk industri ini, komunitas Minecraft ini. Dan gue harap kedepannya gue dan teman-teman lainnya juga bisa jadi orang yang lebih baik lagi, bisa terus berkembang sebagai skillnya. Saya harap saya bisa jadi voice actor, bahkan aktor yang lebih baik daripada sekarang. Nanti aku juga pengen ngedirect film juga. Itu pun juga masih ada bantuan dari Mas Fian. Ya, mungkin itu aja dari gua ya. Kalian wajib nonton Gadis Dead, bro. Kalian wajib banget nonton Gadis Dead. Apa gunanya hidup lu sebagai bagian dari komunitas Minecraft kalau nggak pernah nonton Gadis Dead? Mau lu orang Indo, mau lu orang luar, lu wajib nonton, men. Jangan mati sebelum nonton Gadis Dead. Itu pesan dari gua. Gua Kimbong, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini gua, otak di belakang Gadis Dead. Yap, gua adalah sutradara, produser, dan sekaligus penulis Gadis Dead. Gue cuma ingin bilang terima kasih kepada kalian semua, kepada viewers tim Fantagate yang udah mau mengantisipasi kedatangan Gadis Dead. Kenapa? Karena Gadis Dead adalah project film Minecraft Indonesia paling ambisius
untuk saat ini. Dan terbesar untuk kita, para tim Fantagate, dan untuk gua sendiri. Ya, kalian bayangin aja siapa itu Fantagate, siapa itu gua. Gua hanya sutradara amatiran dan bisa membuat film sebesar ini. Itu udah sebagai pencapaian buat gua. Karena setelah kita mengedit sebuah trailer paling terakhir dari God is Dead, semua tim Fantagate sangat-sangat terpukau. Karena secara sinematik Minecraft gameplay, ini menurut kita sudah melewati batas dari Minecraft itu sendiri. Ini sudah sebagai istilahnya adalah alternate reality. Intinya, ketika kalian melihat ini, kalian bisa lupa bahwa kalian sedang menonton Minecraft. Tapi itu memang visi saya dari awal untuk membuat God is Dead, yaitu dilihat sebagai film, sebagai realitas lain. Bukan sebagai film Minecraft, tapi sebagai realitas lain. Dan kalian sebentar lagi akan menyaksikan sebuah trailer paling terakhir. Ini berbeda dari trailer-trailer God is Dead yang lainnya, karena ini menggunakan klip-klip yang sudah 100% hasil akhir. Jadi secara atmosfer, secara visual, secara score, secara musik itu udah berbeda sekali dengan trailer-trailer yang lain. Dan trailer-trailer yang lain adalah serpihan kecil dari God is Dead. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan trailer yang akan kalian saksikan. Nah, itu mungkin segitu saja dari saya. Enjoy, dan revolusi akan dimulai. Satu-satunya hal yang bisa melamatkan hidup mereka adalah solidaritas sesama manusia. Kalau mereka nggak bisa membuka mata sendiri, aku bakar tirainya. Aku nggak lebih tahu. Aku cuma nggak pengen ngerasa bodoh lagi dalam hal percaya. Tapi peradaban lu dibangun dari ketakutan, bukan nilai. Aku bukan datang buat debat. Aku datang buat jadi guncangan itu. Ini bukan yang gue harapkan. Apakah ini yang mereka sembunyikan selama ini?
Pintu apa yang tidak pernah bisa dibuka? Pintu menuju pikiran. Kau tahu mereka bukan sekedar hukum, kan? Mereka itu ideologi. Dan ideologi tidak bisa kau debat. Cuma bisa kau guncang. Yang mereka butuhin bukan Tuhan, tapi akal. Kesadaran, hah? Kau nggak hidup cukup lama di runtuhan, nak? Kesadaran cuma bikin orang bunuh diri. Kalau aku lakuin itu, aku bakal aman kan? Kau gila. Jadi masyarakat biasa setelah menciptakan kekacauan. Pemikiran macam apa itu? Jika memang benar bahwa Tuhan itu tidak ada, lantas apa bedanya untuk manusia? Gua gak ngajarin mereka buat hancur. Gua cuma berhenti ngajarin mereka buat pura-pura. Tapi peradaban lu dibangun dari ketakutan, bukan nilai.